Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enul Yakin. Saya mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2020, jurusan BBSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan ujian akhir semester mata kuliah fonologi. Yang pertama, coba gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorok. 3. Pangkal tenggorok. 4. Pita suara. 5. Krikoid. 6. Tiroid. 7. Aritenoid. 8. Dinding rongga kerongkongan. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Tengah lidah. 13. Daun lidah. 14. Ujung lidah. 15. Anak tekak. 16. Langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. 18. Gusi. 19. Gigi atas. 20. Gigi bawah. 21. Bibir atas. 22. Bibir bawah. 23. Mulut. 24. Rongga mulut. 25. Rongga hidung. Bisa dilihat itu ada gambar dari 25 alat-alat ujar atau ucap. Yang kedua, klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak dan bentuk bibir. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan atas. 1. Vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U dan O dan A. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I, E, dan B. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas. 1. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, I dan U. Vokal media atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, E dan O. Vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, A dan C. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas. 1. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. 2. Vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. 3. Vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. 3. Jelaskan maksud dari A. Konsonan hambat letup ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. B. Konsonan nasal ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. C. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus, tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. D. Konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang diembuskan dari paru-paru sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. E. Konsonan getar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang diembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apico-alveolar. F. Konsonan sentuhan, yaitu konsonan yang membentukannya hampir sama dengan getar, tapi proses bergetar itu hanya terjadi satu kali. Penghalang udara terjadi menyentuhkan artikulator aktif pada artikulator pasif satu kali. Jadi strukturnya rapat renggang
dan pendek sekali. G. Konsonan sentuhan kuat ialah konsonan yang pembentukannya pada agresifnya sama dengan konsonan sentuhan. Tapi perbedaannya pada sentuhan kuat, sebelum artikulator aktif disentuhkan pada artikulator pasif, disertai ancang-ancang lebih dahulu, sehingga proses sentuhannya lebih kuat dan disebut sentuhan kuat. Strukturnya rapat, renggang, pendek, dan kuat. 4. Apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya, dibedakan asimilasi progresif daripada asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu di depan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi yang biasanya diucapkan apikodental, seperti pada kata tetapi dalam kata stasiun diucapkan secara lamino-alveolar. Perubahan letup apikodental menjadi letup almino-alveolar karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar. Asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya, perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apiko-alveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata pandan nasal sebelum D diucapkan secara apiko-palatal N. Perubahan nasal apiko-alveoral N menjadi nasal apiko-palatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letuk palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan. 5. Jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi. 6. Identifikasilah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Adalah suatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Semua yang tercakup dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu font. 8. Definisikanlah pengertian dari A. Identitas sifat khas suatu fonem. Proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda, makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Semisal pembedaan fonem dalam bahasa Indonesia yang terdapat kata lupa dan rupa, L dan R. Dalam bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda identitas untuk membedakan makna dari kata lupa dan kata rupa. B. Spesialisasi beban fungsional fonem dalam linguistik dan khususnya fonologi. Beban fungsional atau beban fonemik mengacu pada pentingnya ciri-ciri tertentu dalam membuat perbedaan dalam suatu bahasa. Dengan kata lain, beban fungsional yang tinggi akan menyulitkan untuk menebak fonem yang tidak dikenal karena darau atau kelalaian. C. Alternasi alofonemis. Alofonemis yang teramalkan dari lingkungan, contohnya dalam bahasa Inggris TH sebagai konsonan pertama sebelum vokal, sedangkan alofon T terdapat hanya bila T tidak pada awal kat, contoh top, butler, head, let.
Variasi bebas menyangkut adanya lebih dari satu bentuk kata. Untuk kata-kata tertentu menyangkut jenis fonemisnya. Contoh dalam bahasa Indonesia telur atau telor, berjuang atau berjoang, nasihat atau nasihat. D. Penafsiran fonem. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah font, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang tersebut. 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Hipotesis diangkat berdasarkan premis-premis yang disampaikan. Premis adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat memperkuat penarikan hipotesis. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya akan dibuktikan melalui penelitian. 10. Sebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. A. Oposisi bilateral. B. Oposisi leksikal. C. Oposisi melintang. D. Oposisi menyiku. E. Oposisi proporsional. F. Oposisi tak langsung. G. Oposisi privatif. H. Oposisi multilateral. I. Oposisi ekuipolen. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.